Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Tengah Wengi. Kisah ini terjadi di pedalaman Kalimantan Barat sekitar 30 tahun yang lalu. Ini merupakan sebuah kisah dari seseorang yang bernama Uju Tono dan kekasihnya yang bernama Dayang Murni. Uju merupakan nama panggilan untuk anak bungsu dalam bahasa Melayu Kapuas Hulu. Usianya kala itu 27 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah. Sekitar bulan Desember tahun 1989, waktu itu hujan turun sepanjang hari dan aliran sungai begitu deras. Tapi bagi Abang Tono itu bukanlah penghalang. Dikayuhnya perahu dari hulu kampung ke kampung lain tempat kekasihnya tinggal, Dayang Murni namanya. Uju Tono dan Dayang Murni sudah kenal sejak bangku sekolah karena di kampungnya mereka hanya ada SD saja. Dulu mereka tinggal di rumah keluarga di ibu kota kecamatan. Setiap akhir pekan, Uju Tono dan Dayang Murni pulang ke kampung dengan mengayuh perahu. Sejak saat itu, Uju Tono menyukai Dayang Murni, tapi bertahun-tahun ia tak pernah mengutarakannya dan perasaan itu disimpannya sendiri, dirawatnya pelan-pelan dan terus tumbuh besar. 5 bulan yang lalu, seharusnya Dayang Murni menikah dengan seorang pria dari daerah entah dari mana itu yang dikenal di lokasi PT, dan PT adalah sebutan orang sana untuk perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan pohon kala itu. Ayah Murni merupakan seorang mandor di sebuah PT dan ia membawai pria-pria kampung yang bekerja menebang dan menggergaji kayu sepanjang hari. Di sanalah Murni berjumpa kekasih hatinya, Muhyiddin. Tapi pada saat menjelang hari pernikahan, Muhyiddin malah menghilang entah kemana. Dan saat itulah Murni langsung merasakan patah hati yang amat sangat dan pupus sudah keinginannya untuk menikah. Usia Murni waktu itu 23 tahun, 4 tahun lebih muda dari Uju Tono. Tono memang terlambat masuk sekolah. Ia juga sempat menganggur sebelum masuk SMA dikarenakan ekonomi keluarganya tidaklah kuat. Dan di saat-saat sulit itulah Tono menjadi penghibur Murni. Hampir setiap hari seusai mencari rotan, ia sempatkan waktu untuk menemui Murni hanya untuk sekedar menghibur Murni yang sedang patah hati. "Sudahlah nih, tak perlu kau lama-lama mengenang Muhyiddin, si omong kosong itu. Habis waktu kau percuma, masih panjang umurmu nih," kata Tono menasihati si Murni. Sementara di kampung, semua orang sudah tahu Tono menaruh hati pada si Murni. Begitulah berbulan-bulan dilalui sampai di suatu sore, Tono mulai lelah dengan si Murni. "Percuma kau sedihkan kepergian orang yang tak sayang dengan kau, Murni. Kalau kau boleh, biar aku saja yang menikahimu," kata si Tono. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa rem. Bahkan Tono pun ikut kaget. Dan di tengah luka hatinya, Murni malah setuju untuk menikah dengan Tono. Tapi bagaimanapun itu malah menjadi beban bagi Tono. Keluarga Murni berasal dari kalangan berada, sedangkan Tono jauh dari kata mampu. Dan dengan apa ia akan menikahi si Murni? Dan begitulah perjalanan cinta Uju Tono dan Murni dimulai. Untuk mengumpulkan uang, Uju Tono kini bekerja lebih keras. Pagi-pagi sekali ia sudah menyadap getah karet. Belum juga matahari terbit, ia sudah masuk hutan untuk mencari rotan. Lalu siangnya ia sudah di PT dan ikut menebang pohon. Di PT itulah Tono mendengar desas-desus soal Muhyiddin.
karena sesungguhnya kepergian Muhyiddin memang sungguh misterius. Ada yang bilang Muhyiddin pulang karena orang tuanya sakit, tapi tak ada satupun yang tahu kapan ia pergi. Muhyiddin menghilang begitu saja. Tiga bulan. Iya, dalam 3 bulan Tono berjanji kepada si Murni akan datang untuk melamar. Maka demi target itu Tono meninggalkan pekerjaan menyadap getah dan mencari rotan. Ia lebih fokus di PT, kerja bahkan hingga sampai malam. Suatu malam Tono baru saja menyelesaikan pekerjaan memindahkan kayu ke sungai. Ia pun duduk di atas gelondongan kayu yang mengapung, sedangkan teman-temannya pulang duluan ke barak tempat mereka menginap. Kenapa abang di sini? Tono pun kaget. Murni muncul dengan sebuah lentera di tepi sungai. Seharusnya itu aku yang bertanya, sedang apa kamu malam-malam kemari? Tono pun balik bertanya. Aku mencari bapak. Kalau bapak sudah pulang tadi sore, apa belum sampai? Tanya si Tono. Mungkin bapak lewat jalan yang berbeda, kata si Murni. Jadi lokasi PT berada di antara kampung Tono dan Murni. Untuk ke lokasi PT dari kedua kampung ditempuh sekitar 45 menit dengan berjalan kaki melalui jalan kecil. Akses lain adalah lewat sungai dan cukup mengayuh selama 15-20 menit. Kalau begitu, ku antar pulang ya. Tak baik anak gadis pulang sendiri malam-malam, kata si Tono. Ia melompat ke sebuah perahu dan menarik tangan Murni naik. Tangan Murni terasa begitu dingin seperti es. Apa kamu sehat, Murni? Iya bang, saya sehat kok. Maka Tono pun mengayuh perahu dengan seksama. Murni duduk di depan sambil memegang lentera. Ia hanya menunduk. Murni mau bicara soal Muhyiddin bang. Udahlah Murni, tak mau abang dengar nama itu lagi. Sekarang ada abang yang ada untuk Murni. Angin malam berembus dengan dingin. 15 menit kemudian perahu berlabuh di lanting. Lanting adalah dermaga kayu yang mengapung dan biasanya dibuat dari beberapa batang pohon yang diikat. Disitulah Tono bertemu dengan Ai Karom. Ai Karom baru saja membuang hajat. Maklum, saat itu toilet di rumah itu langka. Orang-orang kampung terbiasa buang air WC dan kotorannya langsung ke sungai. Ai Karom menatap Murni dengan tatapan yang aneh. Lalu ia memanggil Ucu Tono. Kesini Cu, kata Ai Karom. Jangan kaget ya, katanya ketika melihat Tono mendekat. Lalu ia pun mengusap mata Tono. Tono tak mengerti apa yang terjadi. Dan saat Tono membuka mata, tiba-tiba saja badannya menjadi panas dingin ketika melihat sosok di atas perahunya. Sosok itu bermuka hitam, berambut putih, serta baju kain lusuh tersenyum kepadanya. Tunggang langgang pun Tono lari menaiki sebuah tangga yang ditujunya ke rumah Murni. Murni, Murni. Iya bang, ada apa? Tanya Murni ketika membuka pintu. Kau tak apa-apa kan? Tanya si Tono. Abang kenapa sih? Murni pun balik bertanya. Oh, tidak apa-apa kok. Aku cuma khawatir aja, kata si Tono. Tapi jelaslah Murni tidak kenapa-napa. Sosok itu pun akhirnya membekas di kepala Tono. Ia pun menggigil. Dan malam itu ia bermalam di rumah Ai Karom. Itu penghuni hutan situ dan biasanya tidak ganggu, kata si Ai Karom. Ai Karom malam itu memberi sebuah jimat kepada si Tono. Ini semoga bisa membuat kamu tidak disengi lagi. Dan akhirnya desas-desus seputar Tono diganggu setan itu pun beredar luas juga. Walau demikian, Tono pun kembali bekerja. Cintanya pada Murni mengalahkan takutnya. Hanya saja kini ia tak berani sendirian. Tono juga tak menginap di barak. Barak-barak itu memang disediakan untuk pekerja dari kampung yang jauh.
Sekitar sore hari jam 5, Tono mengayuh perahu untuk pulang. Semuanya mulai berjalan normal, tapi Murni mulai berlaku aneh. Suatu hari saat Tono pergi menemui Murni, Tono diusirnya pulang. Jangan sekali-kali kamu kesini lagi ya, nanti Bang Muhyiddin marah. Ah, Muhyiddin? Bukannya Muhyiddin sudah hilang? Ada apa ini Murni sebenarnya? Tono pun tak habis pikir. Tidak, Bang Muhyiddin masih ada di sana. Kemarin Murni ketemu sama Bang Muhyiddin, kata si Murni. Apakah benar Muhyiddin kembali? Pikir si Tono. Dan besoknya di PT, Tono mencari Muhyiddin, tapi Muhyiddin tidak ada. Apa kau sudah gila ya Tono? Bukannya Muhyiddin itu sudah lama menghilang dan tak pernah muncul lagi batang hidungnya, kata Bang Kohar, salah satu pekerja di PT. Ia sibuk memotong kayu dengan gergaji mesin. Keringat pun mengalir di keningnya. Tapi saat Tono mencoba menemui Murni, maka responnya masih sama. Pergilah sana, kata Bang Muhyiddin, Murni nggak boleh ketemu Bang Tono lagi. Begitu kata si Murni. Sungguh Tono pun menjadi sedih. Apakah Murni mencoba berbohong untuk menolak cintanya? Soal Muhyiddin ini ternyata juga cepat menyebar. Setiap bertemu dengan teman sebayanya, Murni selalu berkisah soal Muhyiddin yang sekarang rajin menemuinya. Ia sudah lebih bahagia sekarang, padahal tak ada satu orang pun di kampung itu yang pernah berjumpa dengan Muhyiddin. Maka divonislah bahwa Murni mengidap penyakit gila. Ia pun akhirnya jadi bahan pembicaraan. Ayahnya bingung bukan main. Maka pada suatu siang di jam istirahat, ayah Murni, Abang Herman, mengajak Tono berbicara. Kau tahu kondisi Murni sekarang kan Tono? Tanya Abang Herman. Iya Pak, saya pun khawatir dengan Murni. Kalau begitu, apa boleh Bapak minta bantu? Iya Pak, bantu apa? Nikahi Murni ya. Kasihan dia jadi bahan omongan. Mungkin kalau sudah menikah nanti dia akan menjadi lebih baik, kata Abang Herman. Betapa kaget ujang Tono di siang itu. Murni adalah anak satu-satunya Abang Herman. Sejak istrinya meninggal 20 tahun sebelumnya, ia mengasuh Murni sendirian. Soal biaya dan lain-lain jangan kau risaukan. Yang penting kalian menikah, kata Abang Herman. Tono pun hanya bisa mengangguk. Kondisinya memang rumit, tapi ini semua demi Murni. Setelah itu, Tono pun berkonsultasi kepada Aikarom. Aikarom bilang ada yang mengganggu Murni, bisa guna-guna atau makhluk yang nakal mengusili si Murni. Soal pernikahan, Aikarom bilang sebaiknya jangan terburu-buru karena makhluk yang mengganggu Murni itu menyamar sebagai Muhyiddin. Bagi Murni itulah kenyataan, maka kalau diusik pikirannya akan terganggu dan bisa benar-benar membuat dia menjadi gila. Sungguh Tono benar-benar bingung. Ia sangat mencintai Murni. Dalam kondisi seperti ini pun ia ingin ada yang dekat dengan Murni. Siapa yang harus ia turuti? Saran Aikarom ataukah permintaan Abang Herman? Akhirnya Tono pun mulai sering meninggalkan pekerjaan karena pikirannya mulai kacau. Hingga pada suatu hari ia ingin menemui Murni. Diketuknya pintu rumah Murni berkali-kali, tapi tak ada yang membuka. Tapi ia bisa mendengar suara Murni terkikik. Tono pun mengintip ke dalam. Ia pun melihat Murni nampak berdiri membelakangi pintu, dan ia pun terbahak-bahak sambil tampak mengunyah sesuatu. Tono pun langsung mendobrak pintu. Jelas ada yang tidak beres saat itu. Dan saat itulah Murni pun menoleh. Bang Tono, sini Bang, ikut ngobrol dengan Bang Muhyiddin, katanya sambil menunjuk ke ruang kosong di depannya. Sini Bang Tono, gak apa-apa kok. Sekarang Bang Muhyiddin sudah tidak marah. Dan yang paling mengejutkan Tono
adalah Murni sedang mengunyah seekor ayam yang masih hidup. Ayam itu seperti antara hidup dan mati. Apa yang kau lakukan ini, Murni? Sergah Tono. Ia tak kuasa menahan tangis. Tono dengan berang mengambil ayam itu dan melemparnya melalui jendela. Sadar Murni, sadar. Tapi Murni berubah marah, matanya seperti melotot. Itu hadiah dari Bang Muhyiddin, Bang. Bang Tono jahat pada Murni. Teriaknya nyaring. Ia pun melompat ke jendela. Murni lalu mengambil lagi ayam yang tadi dan mengunyahnya seperti memakan ayam panggang yang enak. Tono mengamatinya dengan rasa jijik. Sementara itu, beberapa warga yang lewat juga turut melihat. Orang-orang ramai sekali berkumpul di rumah Murni siang itu. Murni berteriak-teriak sambil memanggil nama Bang Muhyiddin. Dan saat itulah orang-orang sudah yakin Murni terkena penyakit gila. Tono pun menangis terseduh-seduh melihat keadaan Murni. Aikarom yang sudah di rumah Murni juga berusaha memeriksa Murni. Sedangkan Abang Herman menatap putrinya dengan cemas. Nampaknya ada orang yang tak suka dengan kau, Herman, kata Aikarom. Ini jelas guna-guna. Lalu bagaimana? Ya udah, aku bisa beri air penawar dan semoga ini membantu. Aikarom pun mulai membacakan doa pada sebotol air dan memaksa Murni untuk meminumnya. Sempat ada perlawanan, tapi warga membantu untuk memegang Murni. Ini Murni, minumlah Murni, kata si Tono, dan Murni pun perlahan mulai tenang. Sore itu di rumah Aikarom, Tono menghabiskan air matanya. Begitulah cintanya Murni kepada Muhyiddin sehingga membuat Murni terganggu jiwanya. Murni tak pernah mencintainya dan itu sangatlah menyakitkan. Aku bisa merasakan Muhyiddin sudah tidak ada, kata si Aikarom. Maksud Ai? Iya, Muhyiddin sudah meninggal, tapi tak tahu kenapa dan di mana, kata Aikarom. Tono kaget bukan kepalang, kenapa ini semua menjadi rumit. Lalu Tono teringat sosok yang meniru Murni dan ia menyebut nama Muhyiddin. Jangan-jangan dia yang mau kasih tahu soal Muhyiddin, kata si Tono. Bisa saja, tapi kita tak tahu benar apa ndaknya. Iya, tapi kita harus cari tahu. Mungkin kalau nasib Muhyiddin jelas, Murni bisa nerima. Jadi kau mau ketemu makhluk itu lagi ya? Tanya Aikarom. Kalau itu yang harus dilakukan, saya siap, Ai. Ya udah, kalau begitu pergilah malam ini dengan perahu dan bacakan mantra ini. Kalau dia berkenan, dia pasti akan datang. Malam itu, di tengah kegelapan sungai, Wujutono mengayuh perahunya. Ia pun merafal mantra sambil menatap ke kanan dan ke kiri. Lalu muncullah sosok itu. Ia seperti berjalan di atas air mendekati Tono. Ikut aku, katanya. Tono memandang wajah itu dengan ngeri, tapi senyum sosok itu tampak tulus. Kemudian sosok itu pun menghilang entah kemana. Setelah itu Tono mendengar suara burung hantu di tengah gelapnya hutan. Tono pun menepikan perahunya lalu menambatkannya. Ia membawa senter sambil berusaha naik ke daratan dan suara itu pun semakin jelas. Sekitar pukul 8, Tono tertatih-tatih melalui hutan yang masih lebat mengikuti suara burung hantu di kejauhan. Ia harus waspada karena hewan-hewan berbahaya ada di sekitarnya. Tono melihat burung hantu itu di sebuah batas sebuah gundukan tanah. Sebuah gundukan tanah yang cukup lama. Ia berusaha menggali dengan alat seadanya dan bau anyir pun mulai menyengat. Malam itu, Tono pun akhirnya menemukan mayat Muhyiddin yang terkubur di bawah pohon besar di tengah belantara dan entah siapa pelakunya. Tono pun segera pulang.
ia segera memberitahu Ai Karom. Warga pun dikumpulkan dan besoknya warga membawa mayat Muhyiddin ke desa. Ini santet darah. Orang-orang yang mengirim guna-guna sengaja membunuh Muhyiddin dan menggunakan darahnya. Dan dengan darahnya itu arwah Muhyiddin dimanfaatkan untuk menyerang Murni, kata Ai Karom. Maksud Ai? Yang dilihat Murni itu benar arwah Muhyiddin, tapi dia di bawah kendali dan tujuannya memang untuk membuat Murni gila, kata Ai Karom. Setelah keluarganya didatangkan, polisi juga hadir dari kecamatan. Muhyiddin benar diduga dibunuh dan Tono pun mulai dimintai keterangan. Polisi tidak percaya keterangan Tono soal sosok yang mengiringinya. Malah polisi menuduh Tono lah sang pelakunya dengan alasan asmara karena ia mencintai Murni. Keterangan Ai Karom juga dianggap ngawur dan Tono pun akhirnya ditangkap, dijebloskan di dalam penjara. Sementara orang-orang kampung tetap percaya Tono adalah orang yang baik. Pihak keluarga Muhyiddin tetap meminta kasus itu tetap diteruskan. Tono harus dihukum atas apa yang ia perbuat. Usahanya menemukan Muhyiddin adalah murni karena kasih sayangnya kepada si Murni. Dan setelah melihat mayat Muhyiddin pun Murni tetap tak terima. Dan gangguan kejiwaannya pun mulai semakin parah. Dan karena itulah ayahnya mengirimkan Murni ke rumah sakit jiwa. Tak ada yang tahu siapa pengirim guna-guna dan pelaku pembunuhan Muhyiddin sebenarnya. Dan misteri itu seperti tertelan di tengah rimba yang gelap gulita. Dan dengan kisah inilah orang ketiganya adalah setan.